Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi, masih dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita masih membahas materi bilangan pecahan, yaitu pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangan bilangan pecahan? Kita akan pelajari nanti. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kesehatan dan kebermanfaatan dalam mempelajari materi ini. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah jenis-jenis pecahan. Di sini ditampilkan beberapa macam pecahan. Kita nanti akan kelompokkan menjadi pecahan sejati, pecahan tidak sejati, pecahan campuran, pecahan desimal. Yang pertama, pecahan sejati. Pecahan sejati ini kata kuncinya adalah pembilang lebih kecil daripada penyebut. Masih ingat ya, pembilang itu berarti yang atas ya. Jadi kalau ada seperti ini, A per B, yang ini namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, jadi akan dinamakan pecahan sejati jika pembilangnya kurang dari penyebutnya. Nah, kita lihat di sini, yang pembilangnya kurang dari penyebut yang mana? Yang pertama 1/2, pembilangnya 1, penyebutnya 2. Pembilangnya kurang dari penyebutnya. Berarti 1/2 ini adalah pecahan sejati. Kita tulis di sini. Yang selanjutnya ada 2/4. Ini juga pecahan sejati. Karena pembilangnya kurang dari penyebutnya. 3/5. 3/5 ini juga merupakan pecahan sejati. Karena pembilangnya kurang dari penyebutnya. Ada lagi? Ya, 152/1000 sejati. 25/100 juga pecahan sejati. Kita lihat di sini. 6/5. 6/5 pembilangnya lebih dari penyebut. Oh, maka ini pecahan tidak sejati. Nah, lawannya pecahan sejati, pecahan tidak sejati. Ini terjadi jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi sini ada 6/5. Ada berapa ini? 5/2. Terus ada lagi namanya pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah bentuk pecahan yang terdapat bilangan bulat. Seperti contohnya adalah ini. Ini pecahan campuran. Ini bilangan bulat. Ya. Terus ada setengah. Itu pecahan. Jadi ini pecahan campuran namanya. 1/2. Pecahan campuran ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan tidak sejati. Ya. Caranya adalah bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebut, lalu kita tambahkan dengan pembilangnya. Jadi kalau ini adalah 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. Sama seperti 3/2. Ya, menjadi pecahan tidak sejati. Terus ada lagi di sini 2, 1/5. Ya. Kalau pecahan desimal itu bentuk pecahan yang menggunakan koma, 0,5. Ada lagi 0,3. Dan masih banyak lagi bentuk pecahan desimal. Itu diantaranya pecahan-pecahan yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ke materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, kita harus memastikan penyebut dari pecahan-pecahan tersebut sama.
Jadi di sini kata kuncinya adalah penyebutnya sama. Setelah itu baru kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Jadi nanti yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah pembilangnya. Penyebutnya disamakan, pembilangnya baru yang dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh di sini. 1/5 ditambah 3/5. Kita lihat penyebutnya 5, 5. 1/5 tambah 3/5. Penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita tambahkan pembilangnya. Jadi di sini tetap per 5, pembilangnya adalah 1 ditambah 3. Seperti itu. Jadinya 4/5. Berikutnya ada 5/6 dikurangi 2/6. Dilihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama-sama 6. Oh, berarti kita kurangkan pembilangnya. 5 dikurangi 2. Berapa 5 dikurangi 2? 3/6. Ini kalau kamu perhatikan 3/6 ini bisa kita sederhanakan ya. Kalau kamu perhatikan bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya yaitu dengan dibagi bilangan yang sama. Ini 3 kita bagi 3, 6 kita bagi 3, sama-sama kita bagi 3. Jadinya 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Jadi 3/6 itu nilainya sama dengan 1/2. Contoh berikutnya 3/4 ditambah 1/3. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya berbeda. 4 dan 3. Kita samakan penyebutnya. Pada video sebelumnya tentang mengurutkan bilangan pecahan, kita sudah belajar tentang menyamakan penyebut. Ya, kita gunakan KPK. Kita cari nih KPK dari 4 dan 3. 4 dan 3. 4 itu kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. 3 itu kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Di sini sudah ketemu, ada kelipatan yang sama, yaitu 12. Ini sama-sama punya 12 di sini. Oh, berarti antara 4 dan 3 ini penyebutnya kita buat jadi 12. Caranya bagaimana? Caranya 3/4. Kita buat jadi penyebutnya jadi 12. Berarti kita bagi ya. Berarti 4 supaya jadi 12 adalah dikali 3. Maka di sini juga dikali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Jadi 3/4 ini sama dengan 9/12. Jadi kita tulis di sini. Ditambah, sekarang yang 1/3. 1/3 kita buat jadi 12 penyebutnya. Jadi 12 dibagi 3 berapa? 4, maka 1 dikalikan 4. 1 kali 4 berapa? 4, gitu ya. Ini kali 4, sini juga kali 4. Jadi ditambah 4/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya adalah 9 ditambah 4. Berapa 9 tambah 4? 13/12. Seperti itu. Yang nomor 4 ada 7/12 dikurangi 3/8. Sama ya, kita cari KPK dari 12 dan 8 di sini. 12 dikali 2, 24. 12 dikali 3, 36. Dikali 4, 48, dan seterusnya. Kalau 8 kali 2, 16.
kali 3 24, kali 4 32, kali 5 40, dan seterusnya. Nah, di sini kita temukan nih angka 24. Berarti KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Jadi penyebutnya kita buat 24. Caranya ya, 24 kita bagi 12. Dapat 2 ya. 2 kita kalikan 7. Berarti di sini 14. Begitu ya. Dikurangi ini per 24. 24 dibagi 8. 3 ya. 3 dikalikan 3. 9. Oh, jadi kita tinggal kurangkan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 14 dikurangi 9. Berapa 14 dikurangi 9? Ya, 5 per 24. Contoh berikutnya. Kalau ada pecahan campuran, bagaimana cara kita menjumlahkan? Untuk pecahan campuran, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita buat dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa atau pecahan tidak sejati. Caranya 2 kali 5, 10. 10 ditambah 1. Jadi sini adalah 11 per 5. Ditambah 3 kali 2, 6. 6 ditambah 1. Berarti sini adalah 7 per 2. Nah, baru kita samakan penyebutnya. 2 dan 5. Kita cari KPK-nya. Berapa KPK 2 dan 5? Kita tulis di sini. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 dan seterusnya. 2 tambah 2 4 tambah 2 6 8 10 dan seterusnya. Di sini sudah ketemu ya. 10. Oh, berarti KPK-nya kita buat 10. 10 dibagi 5 dapat 2. 2 dikalikan 11 22. Ditambah 10 dibagi 2, 5. 5 dikalikan 7, 35. Oke, 22 ditambah 35 adalah 57 per 10. 57 per 10 bisa kita buat jadi pecahan campuran. Caranya 57 kita bagi 10 dapat 5. Ya kan? 5 kali 10 kan 50. Nah, masih ada sisa 7 per 10. Oke, contoh berikutnya. Ada cara yang lain sebenarnya. Cara yang lain yaitu kita bisa gunakan yang bilangan bulat, kita kurangi bilangan bulat di sini. Jadi kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu kita tulis 4 dikurangi 2. Ya, baru yang belakang pecahannya 5 per 6 dikurangi 1 per 4. Sama dengan 4 dikurangi 2 adalah 2. Baru kita kerjakan yang di sini, samakan penyebutnya antara 6 dan 4. 6 dan 4 KPK-nya berapa ya? Kita cari lagi di sini ya. 6, 12, 18 dan seterusnya. 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, ini sudah ketemu 12. Ternyata KPK 4 dan 6 adalah 12. Kita tulis di sini. 12 kita bagi 6, 2 kalikan 5, 10. Dikurangi 12 dibagi 4, 3. 3 kita kalikan 1, 3. Jadinya hasilnya adalah 2, 10 dikurangi 3 berapa? 7 per 12. Contoh berikutnya. Nah, kalau ada 3 bentuk seperti ini. 7 per 30 tambah 3 per 20 dikurangi 4, 1 per 4. Bagaimana kita samakan penyebutnya? Oke, kita buat dulu yang 1 per 4 menjadi pecahan
biasa. Jadi ini sama dengan 7/30 ditambah 3/20 dikurangi 41/4. Berarti kita kalikan 4 kali 4, 16. 16 tambah 1, 17/4. Oke, kita samakan penyebutnya. Ini penyebutnya kita cari bilangan yang bisa dibagi 30, bisa dibagi 20, dan bisa dibagi 4. Berapa bilangan itu? Kita coba. 30 dibagi 4 ternyata tidak bulat. 20 dibagi 4 adalah bilangan bulat 5 ya. Oh, berarti kita cukup mencari KPK antara 30 dan 20. Kalau KPK dari 30 dan 20, maka otomatis dia bisa dibagi 4. Tulis di sini. 30 kalikan 2, 60. Kalikan 3, 90. Dan seterusnya. 20 kalikan 2, 40. Kalikan 3, 60. Dan seterusnya. Oh, ternyata KPK-nya adalah 60. Berarti kita tulis di sini 60. Baru kita kerjakan. 60 dibagi 30 hasilnya 2. 2 dikali 7, 14. Ditambah 60 bagi 20 dapat 3. 3 kalikan 3, 9. Dikurangi 60 dibagi 4 berapa? 15. 15 dikalikan 17 berapa ya? Kita hitung di sini. 17 kali 15. 5 kali 7, 35. 5 kali 1, 5. Tadi 3 berarti 8. 7, 1. 5, 5, 2. Hasilnya adalah 225. Baru kita hitung. 14 ditambah 9. 23. 23 dikurangi 225. Bukan tidak bisa ya. Tetapi negatif 202 per 60. Atau kalau kita sederhanakan lagi juga masih bisa, yaitu negatif 101 per 30. Atau kalau kita mau buat jadi pecahan campuran, berarti negatif 101 dibagi 30 dapat 3, karena 3 kali 30 90. Berarti 101 dikurangi 90, 11/30. Contoh berikutnya. Nah, kalau ada pecahan seperti ini, ada pecahan desimal, ada persen, ada pecahan campuran seperti ini. Bagaimana kita mengerjakannya? Ya, caranya adalah kita samakan dulu bentuk pecahannya. Di sini kita mau buat jadi pecahan seperti di atas ya, pecahan biasa. 2,25. 2,25 itu artinya adalah 225 per 100. Ditambah 25%. 25% adalah 25 per 100. Dikurangi 1,5. Kita buat ke dalam pecahan biasa, berarti 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. 3 per 2. Di sini kita lihat ternyata penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan penyebutnya. 100, 102. Kita lihat. 100 kan bisa dibagi 2 ya. Berarti penyebutnya 100. Kita buat jadi 100. 100 dibagi 100, 1 kali 225 tetap di sini 225. Ditambah 100 bagi 101 tetap, 1 kali 25 juga tetap 25. Dikurangi 100 dibagi 2, 50. 50 kali 3 kurangi 150. Oke, jadi sama dengan per 100, 225 tambah 25,
250 dikurangi 150 tinggal 100. Oh, ternyata hasilnya adalah 100/100 atau sama dengan 1. Kita perhatikan contoh berikutnya. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah, ini soal aritmatika ya, tapi tidak ada salahnya kita kerjakan menggunakan perkalian bilangan pecahan. Pertama kita harus tahu dulu 20% dari harga sebelum naik. Harga sebelum naik adalah 8.000. Oh, berarti kita cari dulu nih kenaikannya. Kenaikan itu 20% dikali 8.000. Ingat, 20% itu adalah 20/100 kali 8.000. Sorry, di sini kali ya. Kali. Berarti kita hilangkan nolnya 2, sini 2. Berarti 20 kali 80 adalah 1.600. Jadi kenaikannya 1.600. Ditanyakan harga setelah kenaikan. Harga setelah kenaikan berarti harga yang baru. Harga yang baru ya harga yang lama ditambah kenaikan. Harga yang lama adalah 8.000 ditambah harga kenaikan 1.600. Jadi harga setelah mengalami kenaikan adalah 9.600. Seperti itu ya. Itu tadi contoh-contoh operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Kuncinya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan itu kita harus samakan dulu penyebutnya. Jika penyebutnya belum sama, setelah itu baru kita jumlahkan pembilang-pembilangnya atau kita kurangkan pembilang-pembilangnya. Oke, di sini ada kegiatan siswa. Ini sebuah kebun dimanfaatkan seperti berikut. 1/3 bagian ditanami jagung, 1/4 bagian ditanami sayuran, dan sisanya akan dibuat kolam. Pertanyaannya, tentukan besar bagian yang dibuat kolam. Jadi yang dibuat kolam itu nanti berapa bagian? Caranya gimana? Satu kebun dikurangi yang buat jagung. Terus habis itu dikurangi yang ditanami sayur. Ini caranya ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran untuk hari ini. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, jaga kesehatan, tetap belajar, dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.